Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Kali ini kita akan bersama-sama untuk menyelenggarakan yang namanya Diklat Online Samisanov yang ke-8. Jadi Diklat ini punya tujuan untuk membantu Bapak Ibu guru dalam mendesain pembelajarannya secara online, praktis hanya menggunakan satu link. Ya, apa yang akan kita laksanakan pada hari ini? Jadi pada kalanya di video yang pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu seperti apa diklat yang akan kita laksanakan. Permasalahan utama dari seorang guru yaitu selalu bingung dalam mendesain sebuah pembelajaran karena harus membuat yang namanya materi, kemudian siswa juga harus mengerjakan soal yang begitu banyak link yang sehingga mereka akhirnya kebingungan untuk menyelenggarakan atau mengaksesnya. Maka diklat ini nanti diarahkan kepada seorang guru bisa mendesain pembelajaran online lengkap ya, mulai dari penilaian kognitif, penilaian afektif, dan penilaian psikomotor hanya dengan satu link menggunakan Google Form. Nah, dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti melalui diklat, yaitu seorang guru dengan satu link Google Form nanti akan mengisinya dengan ada daftar hadir kehadiran siswa atau absensi, kemudian juga ada namanya uraian materi, entah itu bisa disampaikan dengan video, tulisan, atau dengan link. Kemudian juga ada yang namanya resume yang menunjukkan sebagai penilaian psikomotor atau gerak, yaitu siswa akan meresum dari materi yang dibikin oleh guru atau disampaikan dalam link Google Form. Kemudian juga ada latihan soal, baik itu langsung ditulis di Google Form yang bisa langsung keluar nilainya, atau menggunakan link kuis seperti Quizzes dan sebagainya. Juga ada yang namanya penugasan, yaitu upload tugas diberikan contoh yang nanti akan dinilai secara manual oleh guru. Yang terakhir adalah adanya refleksi atau penilaian sikap yang nanti hasil dari penilaian sikap ini bisa diolah menggunakan Excel. Baik Bapak Ibu Guru, sekarang kita akan memulai kegiatan kita dengan satu link Google Form. Kita sudah bisa mengambil beberapa nilai yang direkap menggunakan Excel. Melalui diklat ini diharapkan nanti Bapak Ibu Guru itu bisa mempunyai satu link untuk satu pertemuan dalam PBN online-nya. Baik, sekarang akan kita mulai. Seperti apa? Iya. Jadi nanti kita akan memanfaatkan Google Form itu untuk pembelajaran online secara full, Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan adalah, perkenalkan dulu, ini mungkin founder, ya ini Aris, ya. Ya, jadi skema pembuatan formnya nanti menggunakan Google Form, kita akan menyiapkan bahan terlebih dahulu. Kemudian setelah bahan-bahan seperti materi, kemudian soal-soal dan sebagainya sudah dibuat, maka selanjutnya kita akan menyusun atau urutan formnya, bagian 1, bagian 2, dan seterusnya. Tahapan yang ketiga, Bapak Ibu Guru nanti melaksanakannya, yaitu mempraktekkan, membagikan link kepada siswa, dan biarkan mereka untuk mengerjakan. Yang terakhir adalah tahapan yang keempat, yaitu pengelolaan atau pengolahan nilai, sehingga nanti bisa menghasilkan beberapa nilai, seperti penilaian kognitif, penilaian psikomotor, dan penilaian afektif. Nah, untuk mempersiapkan bahannya yang akan dimasukkan ke dalam Google Form, kita bisa mempersiapkan bahan materi yang akan disampaikan, yaitu berbentuk materinya bisa berbentuk tulisan atau uraian dalam bentuk materi yang akan kita langsung kopas ke Google Form, atau juga kita bisa mengambil link, baik itu link ada di website atau di blog atau mungkin ada di di tampilan-tampilan lainnya di browsing gitu ya. Kemudian juga kita bisa menampilkan video YouTube ya. Jadi video yang sudah ada di YouTube, video kita yang sudah kita upload ke YouTube bisa dimasukkan juga ke sana. Kemudian kalau kita menggunakan video pribadi ya yang ada di Google Drive juga bisa langsung dimasukkan, baik itu seandainya guru bahasa gitu listening atau mungkin rekaman-rekaman dan sebagainya, modul bahkan itu bisa juga dimasukkan ya ke dalam form yang akan kita bikin nanti. Untuk evaluasi kita juga mempersiapkan
soal-soal langsung yang bisa kita ketikkan di Google Form sehingga nanti kunci dan jawaban atau scoring bisa langsung diolah oleh Google Form sehingga nanti langsung keluar nilai. Atau juga bisa kita membuat yang namanya link soal ya. Kita bikin soal dulu di Quizzes, kemudian linknya kita tempelkan di Google Form sehingga nanti siswa mengerjakan melalui link tersebut. Atau juga contoh penugasan yang hasilnya nanti diupload atau ada file yang harus diupload ke Google Form sebagai penilaian tugas. Juga ada aspek penilaian diri yang akan diisi secara fakta dan jujur oleh siswa nantinya. Baik, sekarang kita melihat dulu contoh materinya. Contoh materi yang bisa dimasukkan dalam Google Form itu antara lain ini, yaitu contoh materi berbentuk tulisan. Ini contoh tentang materi proklamasi yang saya ambil dari beberapa buku modul LKS yang nanti bisa dikopikan ke Google Form. Kemudian contoh materi juga yang berbentuk link. Jadi kita bisa ngambil dari sebuah website atau blog, kemudian kita kopas linknya yang ada di address bar ini, kemudian kita masukkan ke Google Form. Juga ada nanti materi berbentuk video. Kita mencari video berkaitan dengan materi yang kita sampaikan yang ada di YouTube, kemudian linknya akan kita gunakan seperti itu. Nah, dari materi-materi tadi kita bisa juga mengambil materi dari Google Drive kita. Ya, jadi misalkan kita punya modul atau mungkin punya lembar kerja siswa atau mungkin uraian-uraian, entah itu rekaman yang ada di Google Drive, kita bisa tinggal klik kanan dapatkan link yang bisa dibagikan, maka link ini akan kita share ke Google Form nanti. Nah, terus ada juga selain materi, kita juga bisa memasukkan yang namanya evaluasi ya. Jadi tadi seperti ada beberapa tahapan tadi ya. Yang pertama adalah absensi, yang kedua materi, yang ketiga adalah penilaian psikomotor, kemudian juga ada evaluasi. Evaluasi di sini bisa kita masukkan antara lain bisa langsung soal-soal seperti ini, pilihan ganda dari Word ya, kita bisa kopas langsung ke Google Form. Atau mungkin kita juga bisa mengambil soal-soal atau materi menggunakan link seperti ini yang saya gunakan, yaitu link Quizzes ya. Kemudian juga bisa membuat sebuah evaluasi berbentuk pengumpulan tugas. Misalkan siswa diminta untuk membuat seperti ini ya, mind map atau peta konsep. Kemudian mereka harus mengupload dengan cara memfoto, fotonya diupload ke Google Form, nanti akan dinilai manual oleh guru. Kemudian juga selain evaluasi, kita sekarang akan menyusun urutan Google Form-nya. Seperti apa? Di video ini akan saya tunjukkan dulu tahapan-tahapannya. Di video selanjutnya kita akan mempraktekannya. Penyusunan urutan Google Form nanti ada yang namanya, yang pertama itu jelas, yaitu judul atau deskripsi atau sesuatu yang dibuat petunjuk atau rule bagi siswa agar dia nanti paham di form tersebut itu nanti akan ngapain saja gitu ya. Itu ada rule-nya ditulis di judul atau deskripsi. Di bagian 1 nanti ada identitas siswa plus juga absensi ya. Di bagian 2 nanti adalah pemaparan materi, dilanjut dengan penilaian performan dia atau membuat resume dan sebagainya. Kemudian di bagian ketiga ada namanya evaluasi, bagian keempat refleksi atau penilaian diri, penilaian sikap ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mempraktekannya, yaitu yang pertama adalah bikin form dan buat judul petunjuk bagi siswa. Seperti apa? Kita tunggu di video selanjutnya. Terus di channel Aris Eka Prasetya, tunggu part video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.